Nah, jadi ini yang mendasari dari matematika aliran air tanah pada media berpori, ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah dasar yang kita pelajari hampir di semua sains dan engineering ya. Jadi kalau saudara lihat gambar ini, jadi apa sebetulnya yang kita pelajari di sains dan engineering gitu ya. Kalau saya bikinkan dalam skema yang sederhana, mungkin skemanya ini seperti yang saudara bisa lihat di slide ini. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan itu adalah pemahaman mengenai proses ya. Jadi proses dalam hal ini adalah proses fisika kalau aliran air tanah dalam media berpori. Proses kimia ada juga ya, itu nanti akan kita diskusikan di kuliah selanjutnya. Oke, jadi pertama kita pahami dulu proses fisikanya, lalu kemudian setelah itu proses fisika yang telah kita pahami kita translate ke dalam bahasa matematik. Kita translate ke dalam bahasa matematik artinya apa? Artinya jadi mathematical equations gitu ya. Nah, kemudian setelah kita dapat mathematical equation seperti mathematical equation yang lain, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentunya adalah kita mencari solusi dari mathematical equation tersebut gitu ya. Setelah solusinya ketemu, kemudian kita balikan lagi ke pertanyaan awalnya gitu ya, ke science problemnya untuk menjawab science problem yang kita ajukan di awal gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah prinsip dasar yang berlaku juga ketika kita mendevelop matematika dari persamaan aliran air tanah pada media berpori ya. Nah, jadi yang akan kita diskusikan sekarang dua ini nih ya. Jadi dari sini ke sini dulu ya. Jadi pertama kita pahami proses fisikanya. Proses fisika yang utamanya sudah saya berikan di minggu sebelumnya, yaitu hukum Darcy. Nanti ada tambahan sedikit yaitu hukum kekalan massa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mentranslate proses fisika tersebut ke dalam persamaan matematis ya. Itu yang akan kita diskusikan sebentar lagi ya. Oke ya, jadi itu kemudian seperti tadi barusan saya jelaskan, proses fisikanya itu dapat kita bagi menjadi dua, itu dalam mendevelop mathematical equation aliran air tanah dalam media berpori. Yang pertama itu adalah hukum Darcy, ini sudah didiskusikan pada minggu sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah hukum kekalan massa ya, kekalan massa atau momentum. Saya rasa saudara sudah dapat ini di tingkat 1 ya, di TPB, di tahap persiapan bersama mengenai hukum kekalan massa. Nah, saya akan demonstrasikan bagaimana menggabungkan dua hal ini menjadi ini ya, apa namanya? Mathematical equation untuk aliran air tanah dalam media berpori ya. Nah, ini saya akan demonstrasikan sekarang nih ya, seperti itu. Oke, nah ini kemudian sedikit sekedar mereview. Ini adalah hukum Darcy kita ya, yang sudah kita diskusikan minggu lalu panjang lebar. Saya rasa kita sudah diskusikan mengenai hukum Darcy ini. Jadi hukum Darcy itu menyatakan bahwa flux atau aliran air tanah, kecepatan aliran air tanah dalam media berpori itu berbanding lurus dengan konduktivitas hidrolik. K besar di sini saudara bisa lihat ya. Itu adalah tergantung dari geomaterialsnya dan tergantung dari gradien hidrolik, tergantung dari potensial fluidanya. Jadi gabungan dengan geomaterials dan potensial fluida inilah yang jadi geofluida hidrogeologi atau mekanika fluida pada media berpori ya, seperti itu. Jadi ini hukum Darcy-nya. Ini jangan lupa nih sampai kapanpun ya, jika saudara ingin lulus kelas ini, saudara tidak boleh tidak paham nih mengenai hukum Darcy ini gitu ya. Nah, oke, itu jadi hukum Darcy. Kemudian ini dasar fisika yang kedua itu adalah mengenai hukum kekalan massa seperti saya sebutkan tadi ya. Nah, hukum kekalan massa ini bisa kita bagi dua. Yang pertama itu dalam kondisi steady state gitu ya, dan yang kedua dalam kondisi transient gitu ya. Jadi kondisi steady state itu apa? Kondisi steady state itu adalah kondisi yang tidak berubah terhadap waktu. Kenapa tidak berubah terhadap waktu? Karena kita tidak melakukan intervensi terhadap sistem. Nanti kita lihat sebentar lagi gitu ya. Nah, kalau kita tidak melakukan intervensi terhadap sistem, tidak berubah terhadap waktu, itu artinya apa? Itu artinya massa yang masuk ke dalam sistem kita itu akan sama dengan massa yang keluar, karena kita tidak melakukan apa-apa terhadap sistem tersebut gitu ya.
Atau saya bisa nyatakan secara matematis bahwa massa yang masuk ya dikurangi dengan massa yang keluar itu sama dengan 0 gitu ya. Itu adalah hukum kekalan massa pada kondisi steady state, pada kondisi yang tidak berubah terhadap waktu, pada kondisi di mana kita tidak melakukan intervensi terhadap sistem ya. Nah, sementara untuk kondisi transient itu adalah kondisi yang berubah terhadap waktu gitu ya. Kenapa berubah terhadap waktu? Itu karena kita melakukan intervensi terhadap sistem, kebalikannya dengan yang tadi. Misalnya dalam sistem air tanah, dalam sistem aquifer, kita melakukan intervensi dengan cara kita pompa air keluar dari aquifer tersebut, sehingga muka air tanah akan berubah terhadap waktu. Itu artinya kita melakukan intervensi terhadap sistem, kondisinya tidak akan lagi steady state ya, akan berubah terhadap waktu. Muka air tanah akan turun terus terhadap waktu gitu ya. Nah, untuk kasus yang transient gitu ya, massa yang masuk itu tidak akan sama lagi dengan massa yang keluar ya. Jadi ini saya tuliskan di sini, massa yang masuk dikurangi dengan massa yang keluar itu sama dengan perubahan storage per satuan waktu gitu ya. Oke, jadi kita punya dua kondisi ya sehubungan dengan hukum kekalan massa, yaitu steady state dan yang kedua adalah transient. Nah, saya akan gabungkan ini hukum kekalan massa dalam kondisi steady state dan dalam kondisi transient dengan hukum Darcy untuk menjadi mathematical equation dari aliran air tanah pada media berpori ya. Ini akan saya demonstrasikan sebentar lagi ya.